Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widyaputri menegaskan pentingnya kewirausahaan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Menurut Roro, kewirausahaan menjadi modal penting dalam mendukung target pemerintah pada periode 2025 hingga 2029 di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Wamendak Roro menyampaikan hal tersebut dalam acara pendidikan dan pelatihan tingkat daerah tahun 2024 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya yang digelar pada Kamis 14 November 2024 di Ritz-Carlton Jakarta Pacific Place. Acara itu mengusung tema transformasi pengusaha muda Jakarta sebagai katalisator Jakarta Kota Global Maju, Merata, dan Berkelanjutan. Roro menjelaskan bahwa Indonesia memiliki berbagai peluang perdagangan yang menjanjikan. Peluang tersebut mencakup potensi mineral kritis, pasar dalam negeri yang besar, stabilitas politik dan ekonomi, bonus demografi, dan potensi generasi muda. Untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi, Kementerian Perdagangan telah menyiapkan 3 program prioritas: pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan program Bisa Ekspor, berani inovasi siap adaptasi. Program ini berfokus pada peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Sosok Diah Roro Esti menjadi sorotan, dengan latar belakangnya sebagai putri dari politikus Partai Golkar yang menjabat 2 periode sebagai anggota DPR RI. Diah Roro Esti Widyaputri merupakan anggota DPR kelahiran 25 Mei 1993 dari pasangan Satya Widya Yuda dan Diah Ambarsari. Ia sudah menempuh pendidikan hingga di tingkat S2. Ia menempuh pendidikan tingginya di Universitas Manchester dan meraih gelar sarjana di bidang ekonomi dan sosiologi. Tak hanya itu saja, ia juga menempuh pendidikan di Universitas Harvard dalam program pasca sarjana mempelajari ekonomi negara berkembang. Ia juga merupakan lulusan Imperial College London, salah satu kampus terbaik dunia, dan meraih gelar Master Teknologi Lingkungan. Sepak terjang dia dalam sektor lingkungan pun tercetak, salah satunya dengan menjadi co-founder Indonesia Energy and Environmental Institute pada 2017. Perjalanan karirnya semakin menanjak ketika ia terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 dan menempati Komisi 7 di bidang industri, energi, riset, dan inovasi. Selain itu, ia juga mengemban tugas sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia sejak tahun 2021. Adapun pengalaman lainnya sebagai Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar sejak tahun 2019. Diah Roro Esti Widyaputri menjabat sebagai anggota DPR periode 2019 hingga 2024 dan termasuk dalam 10 anggota muda pada saat itu ketika usianya 26 tahun. Diah Roro Esti menjadi salah satu peraih penghargaan di Mahkamah Kehormatan Dewan DPR Award. Roro meraih predikat sebagai pejuang etika Dewan mewakili fraksi Golkar dalam ajang tersebut. Acara MKD Award digelar di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada 2 September 2024. Acara itu menjadi ajang penghargaan bagi sejumlah anggota DPR RI sebagai apresiasi untuk para pejuang etika lembaga di DPR RI. Roro mengapresiasi penghargaan tersebut. Dia menganggap penghargaan yang diraihnya menjadi motivasi bagi para anggota dewan. Selain itu, Roro berharap agar lebih banyak anggota DPR RI yang menjunjung tinggi nilai-nilai etik dalam melayani masyarakat dan memperjuangkan aspirasi. Ia mengaku cukup intens melaporkan kegiatan-kegiatannya dalam menyerap aspirasi melalui media sosialnya untuk menjaga transparansi kepada masyarakat. Kisahnya adalah tentang perjuangan tanpa jalan pintas, mengandalkan kecerdasan dan ketekunan, serta keinginan kuat untuk membawa perubahan. Roro bukan hanya sebagai seorang pemimpin muda, tetapi simbol inspirasi bagi banyak anak muda yang ingin berdampak bagi negeri. Dalam wawancaranya di acara Nggak Pakai Ordal yang dipandu oleh Glory Nata di Medcom, Diah Roro Esti berbagi pengalamannya menjadi Wakil Menteri Perdagangan Indonesia pada usia 31 tahun, sebuah pencapaian yang luar biasa bagi seseorang di usianya. Dia juga menyinggung persepsi yang sering kali muncul bahwa posisi tersebut bisa diraih karena adanya ordal atau orang dalam.
Menanggapi hal itu, kata Roro, dirinya tidak terlalu memikirkan omongan seperti itu. Dia menekankan yang lebih penting baginya adalah terus bekerja maksimal dan berkontribusi bagi negara karena jabatan yang diemban adalah amanah yang besar. Roro juga menceritakan perjalanan karirnya yang penuh dengan tantangan, termasuk saat mengikuti pemilu untuk periode kedua di DPR. Meski suara dukungannya naik signifikan, ia tetap tidak terpilih kembali sebagai anggota DPR. Namun dia tetap memilih untuk bangkit dan terus mencari cara agar bisa mengabdi kepada bangsa, hingga akhirnya mendapat dukungan dari partainya untuk posisi Wamen Perdagangan. Selain itu, Roro berbicara tentang perbedaan antara peran sebagai anggota DPR dan Wamen. Sebagai anggota DPR, perannya lebih ke pengawasan, sementara sebagai Wamen, ia lebih banyak menjalankan eksekusi program. Roro ingin menginspirasi generasi muda untuk tidak menyerah pada tantangan hidup, karena menurutnya kesuksesan itu adalah hasil dari proses panjang yang tidak instan. Ia juga menekankan pentingnya support system dan menjaga spiritualitas untuk tetap stabil secara mental dalam menjalani tanggung jawab yang besar.